Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dua artikel untuk memenuhi tugas 2 pada studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 5011 53088. Artikel yang pertama yaitu artikel yang terakreditasi dengan SINTA, di mana judul artikel yang saya pilih yaitu Mother and Mother in the Era of Oil Palm Plantation Ecological Feminism Study in Tebo Regency, di mana penulis artikel ini adalah Palestren, Jurnal Studi Gender terakreditasi SINTA 2. Poin-poin penting dalam artikel ini adalah yang pertama, menggunakan perspektif ekologi feminis atau ecological feminism untuk menelaah bagaimana perempuan dan lingkungan alam Mother Earth terkait dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Tebo. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana dominasi struktur sosial ekonomi dalam perkebunan kelapa sawit ini berdampak kepada perempuan sebagai pekerja dan penduduk lokal, serta bagaimana hal itu berangkat dari isu gender dan lingkungan. Yang ketiga, artikel menyarankan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan perempuan lokal dalam tata kelola lingkungan dan perkebunan sebagai strategi untuk keadilan gender dan keadilan lingkungan. Keterkaitannya dengan pengalaman mengajar, di mana di kelas saya di SD Negeri 006 Sungai 4, saya mengajar di kelas 6, saya menerapkan beberapa hal yang sejalan dengan artikel ini. Yang pertama, mengajak siswa untuk berdiskusi kelompok tentang bagaimana manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, memiliki peran dalam menjaga lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Menyeratkan bahwa perempuan dan laki-laki sama pentingnya dalam hal tugas lingkungan. Yang kedua, memberikan tugas proyek berkelompok menjaga kebun sekolah, di mana siswa laki-laki dan perempuan berganti-ganti memimpin dan bertanggung jawab atas aspek berbeda seperti penanaman, pemeliharaan, pelaporan, untuk mematahkan stereotip bahwa laki-laki lebih cocok tugas luar dan perempuan lebih cocok tugas rapi-rapi. Yang ketiga, hasilnya siswa perempuan lebih aktif mengusulkan ide pelestarian lingkungan dan siswa laki-laki lebih terbuka ikut dalam tugas pemeliharaan kebun, menunjukkan peningkatan kepercayaan dan pembagian peran lebih setara gender dan lingkungan. Yaitu jurnal yang bereputasi Scopus dengan judul Inclusive Pedagogical Models in STEM, The Importance of Emotional Intelligence, Resilience, and Motivation with a Gender Perspective. Penulisnya yaitu Ana Bustamante Mora dan kawan-kawan. Jurnal Sustainability volume 17 nomor 10, artikel 4437 tahun 2025. Indeksasi artikel ini dilaporkan menggunakan data dari basis Scopus sebagai salah satu basis pencarian literatur. Analisis dari artikel ini yaitu pertama, pentingnya topik yang dibahas, di mana artikel ini menekankan pentingnya model pedagogi inklusif dalam STEM yang memperhatikan aspek emosional dan perspektif gender untuk mendukung siswa perempuan dan kelompok terpinggirkan. Yang kedua, kerangka konseptualnya yaitu artikel ini memetakan studi tentang pedagogi inklusif STEM dan menyajikan kerangka konseptual yang menekankan 3 poin utama. Yang pertama, model pembelajaran aktif yang melibatkan kolaborasi, proyek, mentoring, dan role model perempuan sangat relevan. Yang kedua, kecerdasan emosional, ketahanan, dan motivasi bukan hanya tambahan tetapi bagian penting dari pembelajaran STEM yang inklusif gender. Yang ketiga, hambatan seperti resistensi guru, kurangnya pelatihan, faktor budaya dan linguistik, serta kurangnya model peran perempuan dalam STEM menghambat penerapan model pedagogi inklusif.
Bagaimana pula hambatan dalam implementasi? Artikel ini mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pendidikan STEM inklusif, yaitu guru yang belum dilatih dalam pedagogi inklusif dan aspek emosional sehingga metode pembelajaran tetap tradisional dan mungkin mempertahankan bias gender. Kurangnya model peran perempuan dalam STEM yang dapat menginspirasi siswa perempuan. Yang ketiga, konteks budaya dan linguistik tertentu seperti di Amerika Latin yang membuat penerapan model inklusif lebih kompleks ya. Yang keempat, rekomendasi atau solusi. Penulis merekomendasikan beberapa strategi. Yang pertama, integrasi pembelajaran yang menekankan kecerdasan emosional, ketahanan dan motivasi ke dalam pembelajaran STEM untuk semua gender, bukan hanya fokus teknis. Pelatihan profesional bagi guru agar mereka mampu menerapkan pedagogi yang inklusif dan memahami bagaimana gender menjadi faktor dalam pembelajaran STEM. Pengembangan model mentoring, role model perempuan dan metodologi aktif untuk mengurangi kesenjangan gender di STEM. Mempertimbangkan konteks lokal seperti budaya, bahasa, akses ketika mendesain model pembelajaran agar inklusif dan adaptif. Keterkaitannya dengan materi modul MPDR 5302. Yang pertama, kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Artikel ini memperkuat gagasan bahwa kesetaraan gender bukan hanya soal akses, tetapi bagaimana pengalaman belajar dirancang, metodologi pembelajaran yang inklusif, pengembangan motivasi dan ketahanan membantu siswa perempuan merasa bahwa STEM untuk mereka juga. Ini sejalan dengan modul yang menyatakan bahwa semua siswa harus memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan dasar. Yang kedua, peran guru dalam memperkenalkan kesetaraan gender. Modul menyebutkan bahwa guru adalah agen perubahan dalam pendidikan inklusif. Artinya, artikel ini menekankan bahwa pelatihan guru dalam aspek pedagogi inklusif, emosional, dan gender penting agar metode pembelajaran tidak mempertahankan bias gender. Dengan demikian, inflasi modul dan artikel adalah sangat sejalan. Yang ketiga, implementasi kebijakan pendidikan untuk kesetaraan gender. Modul membahas bagaimana kebijakan dan praktik sekolah perlu mendukung kesetaraan gender. Artikel menyebut bahwa model pedagogi inklusif harus didukung oleh kebijakan yang memungkinkan pelatihan guru, fasilitasi model peran perempuan, dan integrasi aspek emosional dalam STEM. Maka artikel memberikan kerangka praktis yang bisa digunakan dalam kebijakan sekolah dasar yang ingin inklusif gender. 4. Pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan gender. Modul juga menekankan bahwa norma sosial, stereotip, gender, dan budaya mempengaruhi pendidikan gender. Artikel ini juga membahas hambatan seperti culture, linguistic context, dan bagaimana model pembelajaran aktif dan inklusif bisa mengurangi pengaruh negatif, stereotip, dan bias gender. Dalam konteks sekolah dasar, hal ini sangat relevan karena pembentukan identitas gender dan sikap terhadap STEM sudah terjadi sejak usia dini. Kesimpulan yang bisa diambil dari artikel tersebut, artikel ini membahas bagaimana pendidikan STEM bisa lebih inklusif gender dengan mempertimbangkan aspek pedagogi, emosional, dan kontekstual. Selain teknis dan akses, juga relevan dengan modul MPDR 5302 yang menekankan kesetaraan gender ya. Kemudian sebagai contoh, sebagai calon pendidik, saya belajar bahwa untuk mendesain pembelajaran inklusif harus mempertimbangkan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif, pelatihan guru tentang bias gender, aspek emosional dan motivasi siswa, serta model peran yang memberi keyakinan kepada semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, aktif dalam STEM. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan, beberapa ringkasan yang saya ambil dari dua artikel pada tugas 2 MPDR 5302 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.